Untuk pecinta sepak bola di tanah air, jangan larut dalam kesedihan. Ini ada berita gembira. Memang Piala Dunia U20 gagal di Indonesia, tapi mau dibarter dengan Piala U17 pada November-Desember akhir tahun ini. Dan tidak akan ada lagi kontroversi karena timnas Israel tidak masuk dalam Piala Dunia U17. Informasi ini saya peroleh dari laporan majalah Tempo terbaru awal April bulan ini. Menariknya, info ini belum dibuka oleh PSSI. Saya tidak tahu apa sebabnya kok belum dibuka. Apa agar masyarakat Indonesia sengaja dibiarkan terus ribut dan mengutuk sebab kegagalan Piala Dunia U20? Padahal menurut sumber Tempo, FIFA sudah membatalkan sebelum Presiden Jokowi berpidato pada tanggal 28 Maret atau sebelum Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir ke Qatar yang disebut-sebut untuk memperjuangkan Indonesia agar tetap sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Yang ternyata, menurut sumber Tempo, Erick Thohir ke Qatar juga membahas tawaran barter tuan rumah Piala Dunia U20 ke Piala Dunia U17. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu. Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, ini masih terkait drama sepak bola di Indonesia. Menyusul kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Drama sepak bola ini kemudian bergeser ke drama politik. Kemudian digeser lagi ke drama parpol-parpol. Lanjut ke drama Pilpres 2024. Ganjar Pranowo disebut-sebut menjadi sasaran telak kekecewaan, khususnya dari pendukungnya karena dianggap ikut-ikutan menolak timnas Israel main di Indonesia. Nah, informasi terbaru dari majalah Tempo pekan ini awal April berusaha memperjelas kekisruhan di balik gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Penolakan kuat terhadap timnas Israel memang datang dari PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Ini terkait juga dengan sejarah Gelora Bung Karno (GBK) yang masuk sebagai salah satu venue Piala Dunia U20. GBK adalah saksi abadi penolakan Indonesia terhadap Israel. GBK dibangun untuk menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) pada tahun 1962. Saat itu Indonesia mendapatkan hukuman dari Komite Olimpiade Internasional karena menolak mengundang Israel dalam ASEAN Games 1962 yang digelar di Jakarta. Sebagai protes dan tandingan, Bung Karno dan Indonesia menggelar GANEFO. Setelah tahun-tahun itu, Israel juga tersingkir dari Konfederasi Olahraga Asia yang kemudian mereka pindah ke Eropa. Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, partainya sudah menyampaikan penolakan soal timnas Israel kepada pemerintah sejak Agustus 2022. Sebulan setelah Israel lolos kualifikasi dan dipastikan bermain di putaran final Piala Dunia U20. Istana juga sudah menyiapkan sejumlah skenario soal pelaksanaan Piala Dunia U20 dengan rencana kehadiran Israel. Melalui kajian yang dibikin oleh Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas yang dikepalai oleh Andi Wijayanto. Kata Andi,
Lemhanas telah membuat kajian melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan PSSI, Kementerian Luar Negeri, hingga lembaga intelijen. FGD itu menghasilkan beberapa opsi kebijakan dari pelaksanaan U20 dengan modifikasi yang menyangkut timnas Israel hingga opsi pembatalan. Kajian Lemhanas dilakukan sejak Agustus 2022 atau sejak dipastikan Israel lolos babak kualifikasi. FGD Lemhanas terakhir digelar pada tanggal 21 Maret lalu. Diskusi itu membahas faktor politik, aksi unjuk rasa, dan potensi terjadinya teror. Laporan kajian dan hasil FGD langsung diserahkan kepada Presiden. Artinya, Israel memang sudah lama dilihat sebagai masalah sejak dipastikan lolos pada Juni 2022. Tidak ujuk-ujuk ada penolakan. Penolakan terhadap Israel semakin kencang menjelang mendekati acara. Ada kubu Islam politik dari kubu kanan dan kelompok 212 ditambah PDIP yang semakin kuat karena alasan konstitusi, amanat Bung Karno, dan sejarah GBK. Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah melaporkan ke Presiden Jokowi soal potensi gangguan keamanan dengan rencana kehadiran timnas Israel. Petinggi PDIP Utut Ardianto mencoba memberikan opsi jalan tengah persis yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Timnas Israel boleh bertanding tapi tanpa penonton serta tanpa bendera dan lagu kebangsaan. Alternatif lain, opsi lain, pertandingan Israel digelar di Singapura. Adapun keputusan FIFA yang mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 menurut sejumlah sumber majalah Tempo telah diambil sebelum Presiden Jokowi berpidato pada hari Selasa 28 Maret. Indikasinya tampak dari hilangnya lagu Glorious dari website resmi FIFA. Sejumlah sumber Tempo yang mengetahui keputusan itu juga bercerita, sebelum Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkunjung ke Qatar, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria telah menemui pejabat FIFA di sana. Dalam pertemuan itu, Tisha menyampaikan sejumlah permintaan pemerintah Indonesia tentang keikutsertaan Israel, yaitu meniadakan nyanyian lagu kebangsaan serta bendera Israel dan laga digelar tanpa penonton. Namun syarat itu tidak disetujui oleh FIFA. Padahal publik Indonesia dipertontonkan dengan drama yang dilakukan oleh Erick Thohir. Membawa tas ransel ke Qatar, videonya beredar sejak dari Bekasi, masuk Bandara Soekarno-Hatta, tiba di Bandara Doha, Qatar, yang katanya mau memperjuangkan Indonesia agar tetap sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Padahal kalau benar seperti informasi Tempo, keputusan FIFA sudah diambil sebelum kedatangan Erick Thohir. Lantas apa tujuan Erick Thohir ke Qatar saat itu? Lagi-lagi menurut sumber Tempo, kepergian Erick ke Qatar fokus pada lobi agar Indonesia tidak terkena sanksi. Erick juga disebut-sebut menindaklanjuti tawaran FIFA soal pergantian tuan rumah Piala Dunia U17 dari negara Peru yang mengundurkan diri. Peru sedang fokus memperbaiki infrastruktur dan menangani korban akibat bencana banjir besar. Lantas, kenapa drama ini tidak dibuka secara terang dan dijelaskan kepada publik? Apakah drama ini sengaja dibiarkan dulu berlarut-larut agar tampak siapa yang berperan sebagai pahlawan yang disebut-sebut tetap memperjuangkan agar Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan siapa yang bisa dituding sebagai musuh, sebagai biang kerok kegagalan Piala Dunia U20? Saya sih berharap drama sepak bola ini menjauh dari drama politik dan saya berharap Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah
Piala Dunia U17. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.